الدليل الأساسي لشيخ مهدي رجائي هي الشهرة والاستفاضة، أن بعلوي قد استفاض منذ القرن التاسع، وهذا عنده يكفي لتحديد أن عبيد ابن لأحمد، وهذا خطأ جدا. ومن هذا أيضا نعلم بأن الشيخ مهدي الرجائي لا يفهم علم الفقه، حيث إن علماء الفقه مثل الإمام الشافعي وغيره يشترطون أن يكون للشهرة عدم الدافع. قد اعترف الشيخ مهدي الرجائي في هذه المقابلة بأنه لا يوجد كتاب واحد من كتب الأنساب والتاريخ من القرن الرابع إلى التاسع يذكر أن عبيد ابن لأحمد بن عيسى. Belum satu hari, baru beberapa jam diupload video Said Mehdi Rojai, Kiai Haji Madudin sudah merilis tanggapannya. Yang pertama versi tulisan, yang kedua versi suara ya. Entah video dengan suara, tapi yang saya lihat cuma suaranya saja saya dengar. Kedua tanggapan ini sama-sama ada bagian-bagian yang agak-agak ya. Kalau versi tulisan itu yang muncul di situ adalah dalilnya lucu. Kalau versi suara yang muncul di situ adalah Said Mehdi tidak paham fikih. Saya jadi ingat ketika beredar suratnya Gus Najih Maimun, tanggapan Kiai Haji Madudin, Najih tidak paham fikih. Jadi kalau kepada manuskrip tanggapannya palsu, kalau kepada ulama lain tanggapannya tidak paham. Ini sudah menjadi pola ya. Pokoknya siapa yang berselisih ya tidak paham, kalau enggak ya palsu. Sebelum itu saya ingin menyampaikan satu pesan penting kepada Kiai Haji Madudin, bahwasanya sebetulnya video itu diupload bukan dalam rangka ingin membantah tesisnya Kiai Madudin. Kenapa? Karena kalau hanya untuk itu kan sudah sering, video itu kan seperti mengulang apa yang sudah pernah ditulis. Sudah dalam bentuk takrir kan sudah pernah itu. Walaupun di versi video ini mungkin lebih lengkap dari penjelasan itu. Apa sih pesan penting dari video itu? Ini bicara masalah kelas Kiai Haji Madudin ya. Jadi orang selevel saya aja, YouTuber kecil yang bukan siapa-siapa, saya tahu kalau mau bicara masalah nasab ya dengan pakarnya. Kalau Kiai Haji Madudin pernah bicara nasab dengan siapa? Di podcast Bang Haji Romai Rama gitu, atau di podcast Pada Suka gitu. Pernah diskusi dengan siapa? Pernah mencoba ingin tahu itu mencarinya dengan siapa? Nah ini kan kelas namanya ya. Itu sebetulnya yang hanya ingin saya kasih tahu. Judul pertamanya kan sudah saya jelaskan. Begini kalau mau bicara nasab, pakarnya masih ada. Dan kalau bicara kelas lebih spesifik lagi, Said Mehdi itu rujukan Kiai Haji Madudin. Kiai Haji Madudin itu memakai kitab yang ditahqiq oleh Said Mehdi. Kalau nggak ditahqiq kitab itu, Kiai Haji Madudin tidak akan pernah tahu ada kitab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Tidak akan pernah tahu ada kitab namanya Al-Muqibun. Bagaimana levelnya orang yang muhakkik ya, dikomplain oleh yang baca, terus dibantah, terus dianggap tidak paham. Saya kira ini tidak butuh diperdebatkan ya. Kitalah yang berpikir pelan-pelan, ini ada apa sebetulnya, kok sebegitunya gitu. Kemudian yang sedikit menggelitik adalah ketika narasi pengantarnya Said Mehdi mencoba menolong saudaranya Syiah yang ada di Indonesia. Kenapa mulai digeser-geser kepada antara Syiah? Itu levelnya seperti komentator. Kok ujung-ujungnya nanya kepada Syiah? Padahal kitab Tahdhibul Ansab itu siapa yang nulis kalau bukan ulama Syiah? Kitab Al-Fahri, terus kitab Al-Majdi. Jadi kalau misalnya orang-orang Sunni itu tidak mau pakai kitabnya Syiah, terus kamu mau cari nasab dari kitabnya siapa? Dalam kaidah nasab itu, dalam kitab Al-Muqaddimah fi Ilmin Nasab kalau tidak salah itu, masalah nasab ini nggak berhubungan dengan manhaj akidah, manhaj apapun tidak ada hubungan. Karena nasab itu adalah sebuah informasi. Sebuah informasi ketersambungan seseorang.
Justru kalau kita tarik kepada kaidah jarah wa ta'dil, kita anggap Sunni itu dengan Syiah ini berbeda. Ya, sangat rentan dengan ta'assub fit nih. Jadi kalau orang Sunni di mata orang Syiah salah, orang Syiah di mata orang Sunni salah. Dengan salah spektrumnya itu karena sudah berbeda secara mendasar misalnya, sehingga dianggap keliru. Kalau seorang yang to'in atau muta'assif fit nih, yang selalu menyalahkan, itu justru penilaian negatifnya tidak dipakai. Kalau penilaian positifnya itu otomatis sahih. Jadi Said Mahdi ketika bicara Ba'alawi, apalagi dikonotasikan dengan di Indonesia sebagai tempat yang paling banyak, coba dihitung di Indonesia itu Ba'alawi Sunni Syiah itu ada berapa persen? Memangnya ketua Robitonya itu orang Syiah, Habib Bahar orang Syiah memangnya gitu ya. Bukankah di Indonesia itu yang dari kalangan Habib yang muncul pertama kali membuat perlawanan, lalu kayak Madrid pindah-pindah gawang berkali-kali, itu bukankah itu Habib Hanif yang membawa Raudhul Jali, kemudian dibilang itu palsu, setelah ditunjukkan aslinya berubah lagi, dua-duanya ditolak. Lalu berubah lagi, ya sudah diterima tetapi tidak ditemukan sumbernya, ganti-ganti gawang. Itu bukan Syiah, itu Habib Hanif itu. Jadi kalau misalnya polemik ini antara Kiai Imaduddin dengan Habib Hanif, Said Mahdi menolong siapa? Walaupun bukan masalah itu ya, bukan masalah itu. Kemudian yang saya heran juga, kenapa sampai ada narasi tidak paham fikih itu loh. Padahal kalau kita simak dalam narasinya Said Mahdi itu, ya kamu simak lagi konten saya itu. Di situ dijelaskan bahwasanya ulama fikih Sunni, ulama fikih Syiah sama saja masalah itu ya, masalah syura wal istifadhah. Masalahnya adalah Kiai Haji Imaduddin ini merasa sesuai dengan kaidahnya Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu wa ma yasbutu bisyura wal istifadhah an-nasabu illa ay yasbuta ma yukhalifuhu. Jadi Kiai Haji Imaduddin ini merasa sudah tetap tesisnya itu kebenaran. Dia merasa menemukan sesuatu yang mampu menganulir sukhrohnya Ba'alawi. Padahal logika sederhananya begini, kita tahu sekarang ulama yang masih hidup banyak yang jauh di atas Kiai Haji Imaduddin. Misalnya ulama Azhar. Kalau misalnya benar bahwasannya sudah subut yang menolak atau dafi ya, kalau dafi atau penolakan dari surahnya Ba'alawi, ya mereka tidak akan diam kayak Haji Imaduddin ya. Syekh Usamah misalnya al-Muhaddis. Kadang-kadang kita berpikirnya ini seperti orang-orang yang memang hanya dia yang paling jago gitu, sehingga semua orang salah, semua orang palsu. Nambah lagi melintir-melintir, katanya Said Mahdi mengatakan tidak ada satupun kitab nasab. Aduh, makanya kalau nyimak jangan di-skip-skip. Said Mahdi itu menjelaskan kitab yang sampai kepada kita, baik Al-Fahri atau Asy-Syajarah, itu ringkasan dan bagian kecil saja. Sementara kitab-kitab nasab itu banyak. Bahkan Al-Fahri menulis 60 jilid. Tetapi itu sudah tidak ada, tidak ketemu. Bisa jadi nama-nama itu ada di situ. Itu kalimatnya Said Mahdi, Kiai Imaduddin. Lalu dari mana Said Mahdi bilang tidak pernah ada kitab nasab menyebut, tidak pernah ada kitab sejarah menyebut? Itu kan tafsiran Kiai Haji Imaduddin, di mana dipersempit menjadi sebetulnya yang dimaksud Kiai Imaduddin itu adalah kitab yang dicetak. Kalau masalah itu tahun 2023 sudah ada jurnal dari Singapura ya, Yusuf bin Ishaq Institute. Itu konten saya diambil sebagai rujukan di situ. Saya yang bilang malah, kalau untuk menjawab pertanyaan Kiai Haji Imaduddin, adakah kitab nasab yang sezaman dengan Ubaidillah, yang dicetak, yang menyebut nama Ubaidillah? Maka untuk menjawab itu, ya memang seperti mau memasukkan lubang unta, memasukkan jarum ke lubang unta. Tidak akan pernah ketemu. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Itu bahasa saya dikutip di jurnal itu. Kenapa? Karena kitab yang dicetakkan itu saja. Tahdhibul Ansab, Al-Fahri, terus Al-Majdi, Ibnu Inaba, ya. Kan kita sudah bisa baca, memang tidak ada.
lalu menuntut di situ ada. Ya tidak akan pernah bisa, kitabnya sudah dicetak, benar sudah tidak ada, terus kita tuntut harus ada di situ. Makanya saya bilang, ya itu sama dengan Anda mau memasukkan unta ke lubang jarum, ya tidak akan pernah terjadi. Sama dengan begini, saya sudah nulis, ya, Maman, Mimin, Mumun. Terus kamu tuntut di tulisan saya harus ada Mukidi. Ya nggak ada, Pak. Memang tidak ada. Semua orang tahu masalah itu. Tetapi apakah mentelisik nasab dengan kitab begitu lalu mengisbat atau mengibtol, itu persoalannya Kiai Madudin itu. Jadi jangan lagi berpolemik, oh ternyata kata Said Mahdi pun tidak ada kitabnya. Satu lagi saya khawatir lagi, ini Kiai Madudin akan pindah gawang rupa-rupanya. Pindah gawangnya begini. Saya sudah catat bahwa, apa bahasanya ya, Anda itu bilang manuskripnya Rumi Lapas itu palsu. Padahal itu tahu itu bukan manuskrip nasab, bukan manuskrip sejarah. Itu isnad. Artinya sudah punya serangan yang baru, yaitu palsu. Bukan masalah itu bukan kitab nasab atau bukan kitab sejarah. Saya khawatir nanti misalnya ada data yang tua, yang lulus tes karbon, tapi bukan kitab nasab, bukan kitab sejarah. Lalu Kiai Madudin bilang, oh saya nggak mau, saya maunya kitab nasab, kitab sejarah. Inilah yang saya bilang kelas ya, kelas dan level. Jadi kadang-kadang memang seringkali orang itu tidak mengerti batasan dirinya gitu. Dia baru baca ibaroh-ibaroh lalu merasa lebih tahu dari semua orang. Baru dia yang menemukan ibaroh itu. Yang lain tidak pernah tahu. Ibnu Hajar itu mengatakan begitu dalam kitabnya. Jadi cuma Kiai Madudin yang tahu itu, sehingga orang tidak paham fikih. Ini tidak paham. Padahal muridnya dari Ibnu Hajar al-Asqalani itu As-Sakhawi. Siapa yang lebih paham tentang teorinya Ibnu Hajar itu melebihi muridnya sendiri, yaitu As-Sakhawi. As-Sakhawi yang menuliskan. Makanya diangkat oleh Said Mahdi itu. Yang menyatakan Ba'alawi itu sebagai duriyah Nabi. Ulama-ulama yang menjadi rujukan umat. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Tidak mungkin mereka menulis tanpa ada dasar. Bisa jadi sebelumnya itu sudah suhroh. Ini bukan omong kosong Gemat. Kalau Gemat baca kitab nasab begitu. Dalam kitab nasab itu dijelaskan bahwasanya kalau seorang nasabah athiqo itu sudah mencatatkan sebuah nasab, fawola batud donni lahu bayyinatun wa illam tasil nasabatan akhar. Kalau seorang nasabah itu, misalnya Syed Murtado Az-Zabidi atau orang yang thiqo itu sudah menetapkan sebuah nasab, mungkin bagi orang lain tidak ada dalilnya, tapi dia itu secara wola batud donni itu mesti ada dalilnya. Bisa jadi dia tahu ada kesuhrohan waktu itu. Bahkan kata Said Mahdi itu bisa jadi suhrohnya dari abad keempat, abad kelima dari awal begitu ya. Kenapa? Karena kalau seorang nasabah itu sudah mengatakan ini nasabnya begini, ya, nasab ini sahih, itu mesti ada pendalilannya. Cuma ya semuanya dipaksa harus sama dengan Kiaimat dalilnya. Ya pada akhirnya Ba'alawi itu batal menurut Kiaimat. Sementara sah menurut ulama-ulama nasab, ulama-ulama fikih, dan juga ulama hadis. Yang batal menurut Kiaimat entah sebagai ulama apa ya. Allahumma dina sabil.